Kemuliaan kerajaan atau Kesultanan Islam di Kepulauan diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Salah satu kerajaan atau Kesultanan Islam yang memiliki pengaruh besar dan berdiri di tanah kepulauan adalah Kesultanan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 dan abad ke-18. Dalam sejarahnya, pendiri Kesultanan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Dalam perkembangannya, Mataram akan menjadi kerajaan yang kuat dan makmur dengan area yang luas. Namun, akhirnya kerajaan akan dibagi karena intervensi asing. Selama masa pemerintahan Senopati, itu ditandai dalam memesan wilayah yang menolak legitimasi Mataram. Bersama dengan pamannya Ki Juru Mertani, Senopati menaklukkan Demak, Kediri, Madiun, Kedu, Bagelen, Surabaya, dan Pasuruan. Setelah menaklukkan Kediri, Panembahan Senopati meninggal dan digantikan oleh putranya, Mas Jolang yang memegang Sultan Hanyokrowati. Namun demikian, pemerintah Mas Jolang cukup pendek, karena dia meninggal ketika dia kembali dari medan perang. Tahta itu jatuh kepada putranya, Raden Mas Rangsang, yang memegang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah pemerintahannya, semua daerah yang tidak taat dapat didisiplinkan termasuk Surabaya dan Blambangan. Mataram mencapai kemuliaan dengan daerah yang meliputi bagian-bagian Jawa Barat minus Banten dan Batavia, di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah Madura, Sukadana di Kalimantan Barat dan Palembang. Atas perintah Sultan Agung Mataram mengalami serangan 2 kali terhadap benteng VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Serangan ini bermaksud untuk memecahkan kebijakan monopoli perdagangan VOC di pantai utara Jawa. Namun, kedua serangan itu gagal karena kurangnya logistik tentara selama pertempuran. Setelah kematian Sultan Agung, tahta kerajaan Mataram Islam beralih ke Susuhunan Amangkurat. Pemerintahannya ditandai oleh transfer pusat kerajaan untuk dimasukkan dan kebijakan luar negeri yang lembut dan berkompromi dengan VOC. Di mana, Serikat Buruh Belanda diizinkan untuk mendirikan benteng di Mataram yang mengundang reaksi pemberontakan Pangeran Trunojoyo. Mengalami kemunduran. Setelah Amangkurat meninggal, itu digantikan oleh Amangkurat kedua tetapi kondisi Mataram mengalami kemunduran karena banyak daerah Mataram berada di bawah pengaruh VOC. Setelah kematian Amangkurat kedua, kekacauan mulai menghantui kerajaan Mataram Islam karena intervensi VOC. Intervensi ini memicu perang antara Pakubuwono I yang didukung oleh VOC melawan Amangkurat ketiga yang didukung oleh Untung Suropati. Sayangnya, perang berakhir dengan kemenangan Pakubuwono I sehingga era pemerintahan dinasti Pakubuwono di Mataram dimulai. Selama masa pemerintahan Pakubuwono II, itu diwarnai oleh kekacauan karena pemberontakan Sunan Kuning dan perlawanan komunitas Tiongkok terhadap VOC di Batavia, di mana Mataram semakin di bawah cengkeraman VOC. Faktanya, intervensi VOC Mataram dibagi menjadi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanian Surakarta di Solo yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. Pengaruh VOC cukup besar, karena mereka kembali untuk campur tangan dalam konflik antara Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said menghadapi Yogyakarta, Surakarta, dan VOC. Gejolak ini berakhir dengan perjanjian Salatiga. Di mana, dalam perjanjian Surakarta Kasunananan dibagi menjadi Surakarta dan Mangkunegara Kasunananan. Divisi Mataram masih berlangsung selama transisi kekuatan Belanda ke Inggris. Di Yogyakarta ada perjuangan untuk tahta antara Hamengkubuwono II dan Hamengkubuwono III. Di tengah kekacauan pasukan Inggris menyerbu ke istana dan memaksa Hamengkubuwono II.